Oke, halo, selamat siang Mbak Asmara, Mas Gunawan. Selamat Sebelumnya selamat siang. dulu atas pemutaran filmnya. Ini kalau boleh mau nanya sedikit, bisa diceritain nggak ini filmnya itu tentang apa sih Mbak? The Science of Fiction itu kata Mas Gunawan. Ya, sebenarnya cukup kompleks ya apa yang pengen dibicarakan oleh film ini. Tetapi salah satu premis dasarnya itu kan apa yang benar dan tidak benar gitu ya. Yang itu kemudian perwujudannya itu lebih banyak melalui media atau termediasi lah perihal kebenaran itu. Tapi kalau ceritanya sendiri perihal Siman, seorang warga biasa, orang desa di daerah Bantul yang tanpa sengaja melihat syuting pendaratan manusia di bulan. Dan karena dia melihat itu, dia tertangkap dan dipotong lidahnya. Dan sepanjang hidupnya, Siman berusaha mengabarkan peristiwa yang dia lihat itu, tetapi dalam keterbatasannya, artinya dia tidak bisa berbicara secara verbal, tidak bisa ngomong langsung karena lidahnya sudah dipotong, jadi dia menggunakan bahasa tubuhnya. Nah, rentang waktu hidup Siman ini melalui beberapa zaman ya, melalui beberapa periode di sejarah Indonesia dari tahun 60-an sampai hari ini. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau gambaran dasarnya gitu. Oke, halo. Ini kalau bisa diceritain masing-masing karakter itu sebagai pembahas kan belum diceritain sebagai apa Mbak? Kalau peran saya bernama Nadia. Kebetulan juga di film The Science of Fiction banyak sekali peran-peran yang memiliki karakter yang double ya. Jadi ada di masa yang lampau, ada juga di masa depan. Jadi konsep tersebut juga buat saya sangat menarik gitu. Kalau untuk Nadia sendiri, dia memang berperan sebagai prostitut yang bekerja di daerah pantai Parangtritis gitu. Kebetulan karena satu dan lain hal hidupnya bersinggungan dengan Siman dan mungkin kehadiran Nadia di hidup Siman mengartikan sesuatu untuk hidup Siman karena selama ini bisa kita lihat Siman bergerak lamban dengan sadar, tapi begitu bersama Nadia, dia kayak melupakan tujuan dia untuk bergerak lamban hanya beberapa menit itu saja bersama Nadia. Jadi saya senang sih mungkin Nadia bisa menunjukkan sisi sisi kayak kembali seperti manusia yang mungkin baru lahir hanya menggunakan nalar gitu, jadi belum ada, bisa saya bilang pure mungkin kayak belum ada tujuan sendiri atau ingin menyampaikan sesuatu ya, hanya ingin menikmati momen tersebut di beberapa menit tersebut gitu, fully conscious 100% sadar di momen tersebut gitu. Jadi peran Nadia sih sangat menyenangkan ya bisa hadir di bagian hidup itu untuk Siman. Jadi kalau misalnya awalnya bisa diajak di proyek ini gimana tuh dari masing-masing? Kalau dari aku, Anggi mengajak ngobrol awal itu sekitar tahun 2012 ya. Wah, lama banget ya. Memang lama. Nah, jadi 2012-an itu sudah mulai ngobrol-ngobrol perihal film yang akan dia bikin ya setelah vakansi yang janggal. Jadi ini dimaksudkan sebagai film kedua Anggi sebenarnya. Tetapi di tengah-tengah di tahun 2014-2015 kami ada film istilah kata-kata ya. Kebetulan aku juga dilibatkan juga oleh Anggi. Jadi kami break dulu untuk film itu, baru kemudian 2017 kami lanjutin lagi setelah kata-kata untuk semakin mematangkan gagasan dan perwujudan dari film ini. Jadi cukup lama kami
ngobrol-ngobrol lah perihal film ini. Tapi ya awalnya memang belum sekompleks yang sekarang bisa disaksikan ya, artinya karakter. Tapi paling tidak ada beberapa pijakan dasar lah dari karakter Siman ini, bahwa dia orang pinggiran yang dibungkam ya, atau tidak bisa mengatakan apa yang pengen dia katakan. Gitu awalnya, jadi memang cukup lama. Kalau dari Bu Asmara gimana tuh Mbak prosesnya? Kebetulan saya ketemu dengan Mbak Ebe atau Yulia Evina Bara, salah satu produser dari The Science of Fiction, di proyek kami yang sebelumnya. Jadi waktu itu sedang tour Setan Jawa di London, dan kebetulan Mbak Ebe sedang mengerjakan film dokumenter tentang gamelan ya, kalau nggak salah waktu itu tahun 2017. Jadi kita bersinggungan di situ, di proyek yang sama. Akhirnya terus ketemu lagi saat Istirahatlah Kata-Kata, kayaknya waktu premier. Dan tanpa disangka-sangka tahun 2018, mungkin kayaknya awal tahun, saya mendapat pesan ya WhatsApp, dikirimin juga sinopsis gitu kan tentang The Science of Fiction, film Mas Anggi yang baru. Tentu langsung nggak pakai mikir, dari baca sinopsis atau mungkin bahkan cuman premis ya, sangat singkat. Ceritanya tentang astronot dari Bantul yang dibungkam karena melihat peristiwa pendaratan di bulan yang syutingnya di Bantul. Maksudnya dengan satu kalimat itu saja, itu sangat membuat saya ingin berpartisipasi di film ini, apalagi pengen punya pengalaman kerja bersama Mas Anggi, Mas Gun gitu kan. Akhirnya untuk casting saja saya langsung diterbangkan ke Jogja. Itu jarang banget. Biasanya kalau misalnya beda kota, mungkin zaman kemarin kita belum pakai Zoom, mungkin pakai video call atau Zoom gitu. Video call atau Skype gitu. Tapi saya langsung diterbangin ke Jogja juga. Itu juga cukup kaget gitu. Diterbangin ke Jogja kurang lebih 1 hari 1 malam, seharian itu rasanya kayak workshop ya. Jadi kayak sudah ketemu dengan lawan main, Bu Jayus, ngobrol sama Mas Anggi seharian. Jadi rasanya sih itu kayak workshop, terus ya menanti kabar ya, mendapatkan perannya atau tidak. Akhirnya jodoh, terus kita mulai atur jadwal dan mulai syuting gitu. Tapi kalau dari para pemain sendiri ada kayak ide atau masukan ke filmnya sendiri nggak gitu? Ya, Mas Gun mungkin. Anggi kan sebagai sutradara sangat terbuka ya. Iya. Terbuka untuk menerima ide, tanggapan gitu kan, opini dari seluruh tim yang terlibat, hanya pemain. Dan saya melihat teks atau naskah itu kan sebagai satu kerangka ya. Satu kerangka, satu ruang di mana saya sebagai aktor bisa hidup, bisa tumbuh di sana, dan itu yang selalu saya obrolin ke Anggi. Saya tawarkan beberapa kemungkinan pergerakan atau adegan dari Siman ini. Kebetulan saya tidak berbicara sama sekali, sehingga kemudian saya banyak menggunakan bahasa tubuh, maka saya banyak presentasi lah ke Anggi, kira-kira kalau tubuhnya seperti ini, jalannya seperti ini, gimana, pas enggak dengan imaji yang dia bayangkan atas Siman gitu. Jadi bolak-balik ya, jadi saya sebagai aktor juga kemudian juga mencari-cari gitu. Anggi tidak terlalu mengekang juga, pokoknya ini semesta Siman, ini lingkungan Siman, dan kemudian meminta saya untuk menghidupi dan menghidupkan lingkungan itu. Termasuk juga ketika ketemu dengan Asmara itu kan juga langsung ya. Iya, kaget banget lah. Tiba-tiba adegan itu. Itu saya pikir juga satu adegan yang ya cukup privat ya. Jadi memang agak susah gitu kalau masing-masing aktor tidak terbuka untuk melihat satu sama lain gitu ya. Kebetulan kita benar-benar ketemu di
set loh Mas, bener-bener di set, bahkan nggak makan siang bareng dulu. Iya, itu padahal itu adegan yang intim ya, yang Anda bayangkan itu kalau aku juga sangat berterima kasih pada Asmara dan langsung klik lah pada waktu itu ya. Kebetulan juga habis itu juga ada beberapa project yang ketemu dengan Asmara juga. Iya, walaupun ketemunya ini ya, habis itu project di tahun ini, jadi ya belum ketemu fisik lah. Ketemu di Tokyo Setan Jawa kan juga. Iya, ketemu Tokyo Setan Jawa. Ketemu di Tokyo, tapi aku di si penonton. Semoga abis ini bisa kerja sama Mas Gun lagi. Amin. Jadi dari Basmara gimana tuh apa menyenangkannya kerja sama Mas Gun itu apa? Ada, maksud saya di setelah The Science of Fiction juga kan yang berinteraksi langsung mungkin The Science of Fiction mungkin sebagai lawan main, abis itu kita ketemu lagi di Sandiwara Sastra, Mas Gun sebagai sutradara gitu, jadi saya punya pengalaman yang berbeda gitu. Dan maksudnya dari istirahat kata-kata juga udah penasaran banget gimana ya rasanya kalau misalnya punya pengalaman kerja sama Mas Gun. Ternyata jodoh kan, abis ngomong kayak gitu langsung di WhatsApp Mbak Ebe tahun depannya. Terus abis itu walaupun peran Nadia ya porsinya mungkin waktu ketemu Mas Gun kita cuma satu kali ya Mas? Enggak, 2 kali. Ada 2 yang sama waktu adegan awal yang masih hitam putih. Ya tapi itu minim sekali kontaknya. Karena mungkin juga saya berusaha menjadi aktor ya sebisa mungkin terbuka juga sama lawan main. Jadi kalau misalnya jadi energinya juga langsung bisa berbalas kalau ya bisa dibilang. Apalagi Mas Gun maksudnya kan ya memang sudah berkecimpung di seni keaktoran udah jauh lebih lama dari saya, jadi saya juga bisa belajar banyak gitu. Walaupun ya scene-nya cuman satu itu yang sangat akan berkesan mungkin nanti kalau Mas lihat atau sudah nonton. itu sangat buat saya scene itu penting banget, apalagi kalau misalnya nonton trailer The Science of Fiction, ada satu versi, trailernya ada beberapa versi, ada satu versi yang baru diupload terakhir ini sebelum Festival Film Indonesia. Ada satu adegan kami saat adegan kami selesai itu musik itu langsung ganti, jadi kayaknya emang adegan itu yang membuat alur cerita abis itu mulai membuat Siman mungkin hidupnya agak berubah sedikit gitu karena dia sudah merasakan sesuatu yang berbeda gitu dari hidup dia yang sebelumnya. Dia kayak bisa merasakan suatu kenikmatan hidup yang lain yang belum pernah dia rasakan gitu. Jadi saya sebenarnya senang banget sih sama karakter Nadia ini, dan namanya juga aneh gitu kan, Nadia tapi pakai H gitu, Nadia. Jadi kayak Nadia with a twist gitu. Mas Gunawan, gue mau nanya, penasaran aja ini mah karakter Siman di sini tanpa ngomong gitu kan, itu kan maksudnya dia mau menyampaikan sesuatu gitu melalui gerakan. Itu kenapa nggak pakai medium lain gitu Mas, misalnya tulisan lah atau apalah gitu, kenapa si karakternya ini memakai gerakan tubuh aja gitu Mas? Siman itu berada di satu lingkungan yang sangat pinggiran ya. Dan itu kan setting waktunya 60-an. Ya, meskipun tidak terlalu dijelaskan di dalam film itu bahwa Siman buta huruf, tapi kalau di aku ya Siman memang nggak bisa ngomong hal yang lain. Udah jelas. Kalau dia bisa nulis pasti dia akan nulis. Maka dia hanya kemudian bisa menggambarkan dengan tubuhnya dan dengan benda-benda, kayak dia membangun rumahnya itu sesuai dengan imajinasi dia atas pesawat luar angkasa gitu. Jadi dia tetap mencoba berkomunikasi ya di luar tulisan gitu. Dia sama sekali nggak menulis, artinya
saya simpulkan bahwa memang Siman nggak bisa baca tulis. Oh, Gitu. oke. Ya, Gitu. sip. Ini Mas, atau Mbak Asmara mungkin film ini kan harus di festival gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kayak saya mau nanya juga kayak film genre kayak gini art house gitu di pasar Indonesia itu sebenarnya gimana tuh Mbak? Atau Mas genre-genre seperti ini kan kayaknya agak berat gitu. Ke komersil Kayaknya ya. kita juga, aku yakin juga Mas Gun pasti mungkin di Jogja minggu-minggu ini sering banget ke bioskop kan, acara nobar atau Iya. gimana. Kemarin kita sempat punya kesempatan juga. Saya lumayan kaget sih, maksudnya mungkin sekarang orang ke bioskop beneran mau nonton film kan, karena maksudnya ya lagi situasi kayak gini gitu kan. Iya. Kita nggak pernah tahu gitu. Cuman ya berusaha untuk seaman mungkin mengikuti protokol kesehatan. Tapi saya sangat bisa dibilang bahagia ya. Ternyata yang nonton euforianya banyak banget, apalagi mungkin karena Mas Anggi dosen di salah satu universitas. Jadi saya sering itu udah kayak karya wisata ke bioskop, kayak maksudnya banyak banget mahasiswa Mas Anggi, atau mungkin juga banyaknya komunitas film. Jadi mereka emang bener-bener menanti film ini, dan maksudnya The Science of Fiction tayang setelah FFI kemarin, atau bioskop dibuka film yang ada The Science of Fiction, itu juga mungkin ya memang jodohnya The Science of Fiction ya tanggalnya ini 10 Desember gitu, mungkin ya memang takdir gitu. Dan maksudnya saya senang sekali sih dengan euforia yang ada gitu. Mas Gun gimana tuh Mas Gun? Menanggapi perihal genre ini ya. Ya. Ya, aku pikir setiap sineas punya cara bertutur sendiri ya gitu. Di sastra pun juga ada banyak genre, di teater juga ada banyak gaya, langgam gitu yang aku pikir semuanya sah dan kemudian juga memiliki audiensnya sendiri-sendiri ya, punya publiknya sendiri-sendiri. Dan ya diharapkan dengan masuknya film jenis ini di bioskop, audiens akan semakin melebar ya, artinya akses untuk film itu jadi lebih terbuka daripada kemudian hanya melulu terbatas di festival-festival yang barangkali orang yang datang hanya orang-orang yang memang benar-benar getol seneng banget sama film gitu. Tapi begitu ini dilempar ke bioskop, ternyata antusiasmenya lumayan gitu, dan itu mengembirakan bahwa film semacam ini bisa diterima gitu ya. Itu juga soal kebiasaan juga ya. Kayak istilah kata-kata itu kan juga susah ya. Bisa dibilang cara tuturnya, gaya sinemanya itu berbeda dengan film pada umumnya yang diputar di bioskop. Tapi juga antusiasme penonton untuk datang melihat istilah kata-kata juga cukup besar gitu. Dan film ini juga punya banyak pancingan ya, orang-orang tertarik pasti, ini udah diputar di 22 festival di dunia gitu, pasti orang tertarik, apalagi mendapatkan beberapa penghargaan gitu. Itu satu pancingan tersendiri gitu. Yang ngomongin penghargaan juga kan tadi belum lama Mas Gunang juga dapat Piala Citra nih sebagai aktor itu. Gimana tuh Mas, bayangannya dari awal emang lu bakalan kayak gini atau gimana? Enggak, kalau gitu. Penghargaan itu kan satu penanda saja ya, satu penanda, satu palah gitu ya, penanda aja buat atas apresiasi ya, penghargaan atas apa yang kita lakukan gitu. Ya kalau bayanganku, aku nggak membayangkan gitu ya, karena itu bukan yang pengen aku raih ya. Ya pengennya ya bermain sebaik-baiknya gitu. Sebagai aktor itu kan ketemu dengan peran itu kan seperti ketemu dengan jodoh ya, dan kita nggak tahu apakah peran ini memang akan berjodoh dengan kita gitu. Bahkan sampai hari ini pun saya nggak tahu apakah benar gitu ya, saya berjodoh dengan Siman gitu. Barangkali jodoh saya ada di peran yang lain yang mungkin sudah atau belum saya lakukan gitu. Jadi kayak terus mencari ya, sebagai aktor ya saya nggak terlalu menghitung itu, selain sejauh mungkin, sedalam mungkin, sekuat mungkin memasuki satu peran. Mas, kalau misalnya ini kedepannya untuk film apakah akan
bermain dengan genre seperti ini terus atau akan ada variasi? Gimana tuh Mas untuk Mas Gunawan? Kalau genre, aku sebenarnya macam-macam ya. Kalau di film sudah cukup beragam juga genrenya gitu. Dengan Mas Garin misalnya yang berbeda lagi, dengan Dermawan Hatta, sekarang dengan Angginun, itu pasti berbeda. Juga di teater pun juga aku nggak stuck pada satu atau berafiliasi pada satu gaya tertentu. Jadi sesuai dengan kebutuhan, temanya apa dan cocoknya itu dibawakan dengan gaya apa. Gitu. Oke. Mbak Asmara ngomongin di FFP juga masih nyambung sih, ini apa kaitannya sama industri film. Kemarin kan Temi itu bilang apa sineas wanita perwakilan di FFP itu meningkat gitu ya Mbak. Kalau dari Mbak Asmara sendiri itu gimana sebagai apa sineas wanita melihat ya gitu partisipasi? Tentu senang sekali, apalagi kemarin di dunia dokumenter ya, maksudnya film cerita dokumenter pendek dan panjang yang memenangkan Piala Citra Perempuan. Terus maksudnya ya mudah-mudahan juga semakin banyak gitu perempuan yang mentuturkan cerita dari sudut pandang perempuan, karena memang mau dibolak-balik pasti nggak sama gitu. Kayak kita juga butuh variasi sudut pandang perempuan gitu. Mudah-mudahan di kedepannya akan lebih banyak. Lagi kalau apa ini sebenarnya Mas Gunawan atau Mbak Asmara ini yang mau disampaikan dari Science of Fiction ini tentang apa pembungkaman sejarah atau apa sih atau gimana tuh? Ini menurut masing-masing gitu. Yang mau disampaikan ya. Sejarah itu ditulis oleh pelakunya ya. Iya. Tentu saja kemudian ada banyak versi atas satu kenyataan yang kemudian kita anggap sebagai sejarah. Dan di film ini kenyataan-kenyataan itu dimain-mainkan, dibawa ke batas antara ini benar atau enggak, ini fiksi maupun non fiksi gitu. Jadi itu yang aku pikir pengen disampaikan ya. Apalagi kemudian kita sekarang punya di zaman ini ya, masing-masing orang punya medianya sendiri untuk mengungkap kebenarannya masing-masing ya. Kita punya gadget yang memungkinkan kita membuat versi atas satu kenyataan tertentu. Itu sih yang menurutku sangat relevan ya dengan apa yang berlangsung hari ini, di mana setiap orang sekarang tidak hanya menggenggam satu kebenaran, tetapi semua kebenaran, bahkan kebenaran yang tidak benar sekalipun. Jadi itu yang menurutku penting ya dari film ini. Mbak Asmara apa Mbak? Iya, kalau dari sisi saya mungkin yang yang tadi Mas Gun ceritakan, saya merasakan hal yang sama. Dan mungkin di sini ada satu part dari film yang tiap kali saya lihat selalu either saya sedih sekali sampai nangis atau merasa apa ya, di bagian lagu Pejalan, kalau misalnya nanti Mas sudah nonton atau akan nonton, itu di situ dikasih lihat banget gimana orang, bisa dibilang rakyat jelata ya, dikasih lihat gimana mereka berjuang untuk hidup dan tetap akan bakal susah. Itu kayak miris itu juga. Apalagi kalau dilihat selalu ada lalat di diri kita gitu, menggambarkan banget gimana rakyat jelata berjuang untuk hidup. Dan sama satu lagu lagi yang Orang Miskin Dilarang Mabuk, itu dengan lirik yang sangat kuat gitu, mencerminkan kehidupan kita. Terus bagaimana orang-orang yang memang sudah di standar kehidupan yang seperti itu juga tetap masih berpolitik kepada Siman. Sudah ditaruh seperti itu juga, maksudnya Siman udah kita menjadi korban sejarah atau politik dari penguasa-penguasa yang membuat alur cerita seperti ini, tapi di bagian bawah, di rakyat, mereka juga main politik. Jadi yang menjadikan Siman jadi badut lah, atau apa ya,
atau bagaimana semua orang berusaha mengelabuhi Siman atau mengambil keuntungan dari Siman gitu. Jadi maksudnya ya balik lagi kayak yang tadi, semua orang punya mungkin kepentingan masing-masing, semua orang berusaha membuat realita masing-masing. Apalagi orang-orang seperti ini, orang-orang seperti kita semua sekarang sudah menggunakan media smartphone, bisa membuat sejarahnya masing-masing, rekam sejarahnya masing-masing menurut keinginan kita, apa yang kita share kepada publik gitu, untuk kepentingan kita supaya dilihat seperti apa kan gitu. Itu yang membuat saya, sebenarnya film ini satir sekali. Gitu. Jadi saya selalu ingat orang miskin dilarang mabuk sama jadi badut sajalah kau Siman di kota. Itu maksudnya dua kalimat itu antara sedih, satir, jahat, tapi ya itu hidup seperti itu gitu, apalagi untuk kalangan-kalangan tertentu gitu. Ngomongin apa cerita di filmnya ini kan tentang sosok Siman yang melihat apa sejarah yang dilihat sendiri. Itu kalau dari masing-masing pemain di sini gimana ya, kayak menanggapi apa kayak cerita sejarah gitu yang ada, itu menanggapinya gimana, kayak apa soal pendaratan di bulan lah, itu kan katanya juga apa konspirasi atau gimana. Itu kalau dari masing-masing pemain itu gimana tuh menanggapi fakta-fakta atau cerita-cerita sejarah kayak gini seperti tokoh Siman gitu, atau gimana? Ya kalau dari sisi Siman ya dia tentu saja punya keterbatasan ya untuk kemudian mengklarifikasi itu benar atau enggak, satu kenyataan itu benar atau enggak. Dan aku pikir itu juga dialami oleh banyak orang sekarang gitu ya. Menanggapi satu berita ini benar atau enggak, ini hoax atau bukan gitu kan susah gitu ya. Apalagi kemudian ada apa ya, eskalasi ya, ada peningkatan arus informasi ya yang masuk ke kita. Jadi kalau dulu di satu era tertentu, sebut saja Orde Baru, itu ada banyak masa mengambang karena kekurangan informasi, ada banyak yang ditutup. Sekarang ini lahir masa mengambang karena kebanyakan informasi. Jadi kita seperti tenggelam ya di dalam lautan kebenaran yang kita nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Jadi Siman sendiri sebagai satu wakil ya dari satu masyarakat gitu ya, satu metafora atas satu lapisan masyarakat tertentu yang melihat itu semua gitu dan mencoba meyakininya gitu. Meskipun ya di beberapa titik dia kemudian meragukannya. Memang poin Siman ketemu dengan Nadia atau ketemu dengan Asmara ini satu hal yang penting yang kemudian seperti mengguncang keyakinan Siman selama ini gitu. Oke. Dari Mbak Asmara gimana tuh Mbak pandangannya Mbak? Tentang sejarah Ya, peristiwa-peristiwa yang ada. Iya kan, saya juga bingung ya kadang-kadang ada peristiwa apa, konspirasi, banyak banget yang fans konspirasi apa segala macam. Maksudnya ya mau itu konspirasi atau bukan, kenapa saya merasa kita ini ya tetap aja nggak punya kuasa gitu. Maksudnya emang kalau itu konspirasi kita gimana? Maksudnya balik deh sama kejadian yang ada di tahun ini gitu kan, misalnya dengan COVID dan lain-lain, mau konspirasi mau apa, yang kena COVID tetap kita, yang mesti ngambil vaksin atau nggak ngambil vaksin tetap kita. Kalau misalnya kita nggak mau vaksin terus kita nggak boleh terbang melewati batas negara, ya maksudnya ujung-ujungnya kita harus mengikuti sistem karena kita hidup di negara atau batas-batas negara yang semuanya menggunakan sistem gitu. Jadi mau konspirasi mau enggak, tetap aja kita nggak punya hak kuasa sebesar itu juga untuk mendobrak sistem yang sebenarnya konspirasi atau tidak konspirasi. Jadi
buat kita masih bisa hidup dengan conscious atau sadar, tetap berusaha melakukan apa yang kita percaya. Misalnya seperti ini, tetap berusaha waras. supaya The Science of Fiction akhirnya tayang di bioskop. Itu juga udah sesuatu yang luar biasa gitu maksudnya. Di tengah hiruk pikuk si Alkisah ini. Tapi ini ngomongin apa jadwal tayang sebenarnya ada rencana awalnya kapan sih Mbak? Apakah ada, apa kayak pandemi ini mengganggu rencana sebelumnya untuk penayangan atau promo atau segala macam gitu? Kalau nggak salah mestinya April ya Mas? Apa gimana ya? Sebelum Ya harusnya memang awal-awal tahun lah ya, Maret April itu direncanakan tayang karena jadwal pemutaran di beberapa festival sudah selesai di bulan Februari kalau nggak salah gitu. Jadi memang direncanakan begitu selesai di beberapa festival kemudian pulang gitu, dirayakan di rumahnya lah di bulan Maret April itu. Tapi ya kita kena ini di tengah tahun sempat ketika ada isu bioskop mau dibuka itu juga kami juga sudah bersiap juga, tapi ya di Juni Juli itu tapi akhirnya nggak jadi dan momennya memang ya sekarang di bulan Desember. Tapi tepat juga sih momennya, bagus juga. Pas bioskop buka langsung ada film bergizi dan tambah layar. Iya, oh iya benar. Tapi ngomongin apa ya? Apa tadi lupa mau nanya apa? Itu sesuatu yang sangat bersejarah, tambah layar di saat pandemi. Oh iya. Ini ngomong-ngomong, apa ada rencana tayang di festival mana lagi atau udah setelah di bioskop Indonesia ini tayang udah selesai atau ada pemutaran di mana gitu? Belum sih, kalau itu mungkin nanti apa Anggi atau EB ya yang lebih tahu gimana kemudian distribusi setelah ini. Gitu. Tapi kalau melihat pola dari EB dan kawan-kawan media selama ini memang sehabis bioskop itu biasanya masih akan kemudian muter di beberapa festival gitu, atau kemudian di beberapa komunitas gitu ya untuk menjangkau kawan-kawan yang tidak punya akses pada bioskop. Tetapi memang kemudian pengennya tetap di layar lebar, artinya kalaupun diputar di komunitas terbatas itu juga tetap menggunakan layar lebar. Oke Mas, mungkin sama Mbak Asmara yang terakhir ini apa ya, biasalah apa harapannya buat film science fiction, terus atau mungkin harapannya buat industri film Indonesia ke depan setelah pandemi atau nanti di tahun 2021 itu gimana sebagai pekerja film? Gimana As? Kayaknya industri perfilman di bioskop juga kayak kita mesti pelan-pelan bangun kan, karena maksudnya harus mendapatkan rasa percaya juga dari masyarakat. Kita hampir setahun di rumah, kemana-mana nggak boleh ya, memang sebaiknya jangan situasi seperti ini. Jadi maksudnya dengan adanya The Science of Fiction, orang mulai dengan protokol kesehatan, mungkin salah satu pertanda bahwa pelan-pelan industri akan kembali gitu. Dan maksudnya kita kan juga berusaha mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan penonton Indonesia gitu. Apalagi mereka sudah meyakinkan diri untuk keluar dari rumah, menonton film. Mudah-mudahan film yang disuguhkan juga film-film yang bagus gitu. Jadi tidak sia-sia gitu kan. Maksudnya berangkat ke bioskop mudah-mudahan akan banyak genre-genre film yang mungkin belum disentuh dengan sutradara-sutradara sebelumnya. Dan kalau misalnya teman-teman saya komentar, rata-rata semuanya tepuk tangan produser science of fiction yang apa ya yang memberikan Mas Anggi kebebasan untuk melakukan hal yang harusnya dilakukan gitu di The Science of Fiction. Rata-rata semuanya kayak, wah hebat banget produsernya, sama sekali tidak intervensi, rata-rata komentar teman-teman saya seperti itu. Jadi
semoga makin banyak juga produser-produser seperti itu gitu, karena dengan banyak dengan bisa memproduksi cara yang seperti itu, kita nggak pernah tahu akan lahir film seperti apa gitu. Oke, Mas Gun gimana Mas Gun tambahannya mungkin Kalau apa? harapanku ya menyambung Asmara ya. Ketika genre film semacam ini masuk ke bioskop dan orang-orang mulai juga menikmatinya, itu satu hal ya. Artinya pilihan atas bentuk atau gaya film jadi semakin banyak. Orang-orang juga kemudian semakin terbuka terhadap banyak kemungkinan, banyak ragam yang sebenarnya itu dibuka ya di dalam kesenian ya, oleh kreativitas itu kan nggak terbatas ya. Jadi ini juga sekaligus audience development juga, karena memang ekosistem berkesenian di Indonesia kan belum kokoh, belum kuat, belum sehat ya. Jadi kalau di luar itu ada audience development, itu sudah dimulai dari pendidikan, dari usia dini, udah dikenalin dengan banyak bentuk lah gitu. Orang bertutur itu ada banyak caranya gitu. Nah, sementara di sini kan enggak ya, kita masih kemudian terbatas ya pada cara-cara itu saja yang hadir gitu. Dan ketika film ini kemudian juga mulai muncul dan mungkin semoga diikuti oleh genre-genre yang lain, bentuk-bentuk tuturan yang lain, itu akan jadi semakin, oh ternyata ada banyak ya bentuk atau jenis film itu. Orang bercerita itu bisa macam-macam juga.